Tugas 3.1.A.9. Aksi nyata penerapan modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Oleh Marie Ebner S. Henbach. Aksi nyata pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Secara umum yang saya pelajari pada modul 3.1 adalah 1. Mengidentifikasi bujukan moral dan dilema etika. 2. 4. Paradigma dilema etika. 3. 3 prinsip pengambilan keputusan. 4. 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Contoh situasi dilema etika. Raihan adalah seorang murid kelas 12 yang sangat berbakat dalam bidang seni. Dia juga sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya-karya seninya yang dibuatnya. Namun dia kurang memahami dan menguasai pelajaran matematika. Nilai-nilainya untuk pelajaran matematika selalu di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman kelulusan SMA, Raihan sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni dengan program beasiswa. Pada hari ujian akhir sekolah pelajaran matematika, Pak Didi yang adalah guru serta pengawas ujian matematika tersebut, Pak Didi memergoki Raihan menyontek pada saat ujian akhir sekolah matematika. Raihan pun sudah mengakuinya bahwa dia benar-benar menyontek. Ketika ditanya oleh Pak Didi setelah ujian selesai, Pak Didi menghadap kepala sekolah. Ibu Dian selaku kepala sekolah sangat memahami bila sekolah menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan, Raihan bisa kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan beasiswa di universitas impiannya. Atau bila ia berbelas kasihan kepada Raihan dan menyimpan atau menyembunyikan kejadian ini rapat-rapat, berarti Ibu Dian tidak mengikuti peraturan sekolah. Mungkin Pak Didi akan mempertanyakan juga prinsip keadilan yang selama ini mereka junjung tinggi di dalam sekolah. Contoh situasi bujukan moral. Pak Doni adalah seorang kepala sekolah yang baru diangkat di salah satu SMA, yakni SMA Bina Tunas Bangsa. Tahun ajaran ini sekolah tersebut menerima dana atau menerima support anggaran yang berupa tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dari sebuah perusahaan minyak yang peduli pada dunia pendidikan. Dana tersebut diberikan pada sekolah untuk membiayai pelatihan guru dalam bidang literasi digital. Setelah acara pelatihan guru selesai, Ibu Rini, bendahara kegiatan, mengatakan pada Pak Doni kepala sekolah bahwa guru-guru bertanya apakah akan ada acara makan-makan, Pak. Bu Rini juga mengatakan masih ada sisa dana CSR tersebut dan biasanya setiap selesai kegiatan pelatihan, sisa dana digunakan untuk makan-makan oleh para guru di restoran dekat sekolah itu. Ibu Rini pun sebagai bendahara panitia sudah terbiasa membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut atas sepengetahuan kepala sekolah sebelumnya. Jadi sudah membudaya ya. Bila Anda menjadi Pak Doni, keputusan apa yang Anda ambil? 4 paradigma dilema etika. 1. Individu lawan kelompok atau individual versus community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term.
3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 3, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Membentuk siapa yang terlibat atau menentukan siapa saja yang terlibat di dalam situasi ini. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan salah. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Melakukan investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan serta 9 lagi atau melihat lagi keputusan serta merefleksikannya atau refleksikan. Mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di Sekolah Calon Guru Penggerak. Nama, Pangestika Tuhu Kristanti SPD, Sekolah SMP Negeri 2 Tranggil. Peristiwa atau fact kasus yang dihadapi. Beberapa waktu yang lalu, rekan kerja saya yang bernama Bapak Suparmo SPD, yaitu seorang guru bahasa Indonesia, sakit pecah pembuluh darah serta stroke dan meninggal dunia. Saya diminta untuk menggantikan atau merangkap jam rekan guru mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Secara otomatis, saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Jawa, yang adalah mata pelajaran serumpun, akan diminta menggantikan atau memegang jam atau kelas teman saya tersebut. Akan tetapi, jadwal yang telah dibuat oleh kurikulum ternyata saya cek ada tumbukan atau benturan atau jam yang sama, dalam artian di jam yang sama saya mengharuskan saya masuk ke dalam 2 kelas. Saya sudah coba bilang atau menyampaikan kepada kurikulum, tetapi sebelum ada revisi, jadwal saya diminta melaksanakan jadwal yang ada terlebih dahulu. Berdasarkan kasus atau situasi ini, saya mendapat kesempatan untuk mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan. Menghadapi situasi ini, saya mengalami dilema etika atau benar versus benar, yaitu apakah saya menerima menggantikan jam Pak Parmo yang berbenturan dengan jam saya secara jadwal, dan konsekuensi saya juga nanti harus menggunakan strategi mengajar di 2 kelas. Dan lebih ekstra lagi, di dalam hal ini tentu tenaga saya akan lebih terkuras, atau saya menolaknya, membiarkan siswa tersebut tidak ada yang mengajar atau memimpin pembelajaran mereka, atau membiarkan mungkin nanti ada guru lain yang akan memegang jamnya Pak Parmo. Mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di Sekolah Calon Guru Penggerak. Paradigma, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Saya ingin bersikap adil dengan memberikan pembelajaran penuh dan full, menemani atau mendampingi murid kelas saya untuk belajar bahasa Jawa sesuai dengan jadwal saya. Tetapi di satu sisi saya juga kasihan dengan murid yang diampu oleh Pak Suparmo SPD karena tidak ada yang mengajar, karena Pak Suparmo meninggal dunia karena sakit pecah pembuluh darah. Bagaimanapun di dalam kegiatan belajar perlu akan adanya seorang pemimpin pembelajaran yang tidak hanya pembelajaran itu sekadar tugas atau belajar tanpa ada yang mengarahkan. Mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di Sekolah Calon Guru Penggerak. Paradigma, individu lawan kelompok atau individual versus community. Ketika saya menolak tugas tersebut, artinya saya memenangkan atau mementingkan ego dan rasa individualistis di dalam diri saya. Tetapi ketika saya menerimanya, walaupun dengan perjuangan harus lari-lari pindah kelas, berbolak-balik, dan menggunakan strategi mengajar yang sesuai dengan kondisi, maka saya telah memenangkan kepentingan kelompok atau kebermanfaatan lebih banyak orang lagi. Di dalam hal ini kepentingan murid-murid Pak Parmo juga, yang juga adalah termasuk murid-murid saya juga, dan kepentingan lembaga pendidikan tempat saya bekerja. Dalam hal ini adalah sekolah tempat saya mengajar. Mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di Sekolah Calon Guru Penggerak. Prinsip
prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Hal ini karena melibatkan banyak rasa empati dan peduli, kasihan pada keadaan murid yang tidak ada gurunya dan tidak ada yang mendampingi belajar, tidak ada yang memimpin di dalam pembelajaran mereka. Mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yaitu dalam kasus yang saya hadapi adalah nilai keadilan dan nilai kemanusiaan atau nilai kepedulian. 2. Menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi ini, yaitu guru mata pelajaran atau saya, Pak Suparmo, murid, kepala sekolah, serta staf kurikulum. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 1. Terjadi peristiwa seorang guru bahasa Indonesia yang bernama Bapak Suparmo SPD yang memperoleh musibah berupa sakit stroke akibat pecah pembuluh darah dan meninggal dunia. 2. Kepala sekolah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menggantikan jam mengajarnya Pak Suparmo. 3. Setelah saya mencermati, ternyata ada jadwal baru setelah Pak Suparmo meninggal dan jam saya itu bertabrakan atau berbenturan atau tumbuk. Selanjutnya, saya sudah berusaha menyampaikan ke kurikulum, akan tetapi disuruh menyikapi dan menyesuaikan memakai jadwal tersebut sampai ada jadwal revisi yang terbaru lagi. Lalu ketika saya memakai jadwal tersebut, otomatis di dalam jam saya ada yang sama atau bertabrakan atau bertumbuhan. Di jam yang sama saya harus berada di 2 kelas yang berbeda, sehingga murid saya tidak sepenuhnya bisa saya temani sesuai jam atau alokasi waktu pembelajaran yang berlaku seperti normalnya pelajaran biasanya. Langkah-langkah dalam pengambilan pengujian keputusan selanjutnya. 4. Pengujian benar dan salah yang meliputi 1. Uji legal. Pada kasus saya ini tidak ada pelanggaran hukum. Lalu uji regulasi juga tidak ada pelanggaran kode etik. 3. Uji intuisi yang di dalam kasus saya ini adanya guru yang meninggal dunia. Hal ini menyebabkan perlunya guru lain untuk peduli, empati, dan berbelas kasih merangkap atau menggantikan jam guru yang meninggal tersebut. Lalu keempat, uji publikasi. Tidak menimbulkan kegaduhan jika hal ini diketahui banyak orang juga. Kemudian yang kelima, uji panutan. Saya memiliki idola atau panutan, yakni ayah saya, yang selalu mengajarkan rasa empati dan peduli pada keadaan sekitar. Sehingga di dalam saya mengambil keputusan pun otomatis saya akan condong atau menggarisbawahi apa saja yang pernah dilakukan oleh ayah saya yang saya pahami dan saya serap di dalam nilai-nilai kebijakan atau kebajikan di dalam diri saya. Mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. 5. Pengujian paradigma benar atau benar, yaitu rasa keadilan versus rasa kasihan. Saya sebagai guru benar jika melaksanakan pembelajaran penuh sesuai jadwal yang berlaku, karena menerima pembelajaran sesuai dengan jadwal secara penuh merupakan hak siswa di sekolah. Tetapi di satu sisi saya sebagai guru juga benar jika merasa kasihan pada murid yang berada di kelasnya Pak Suparmo, karena tidak ada yang mengajar setelah Pak Suparmo meninggal. Bagaimanapun dalam pembelajaran harus ada yang memandu atau memimpin jalannya pembelajaran tersebut, bukan? Langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. 6. Melakukan prinsip resolusi. Di dalam kasus yang saya hadapi ini, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking merupakan prinsip resolusi yang saya lakukan. 7. Investigasi opsi trilema, yakni dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang relevan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Bisa saya menerapkan dengan cara menerangkan materi dulu serta memberikan penugasan setelahnya, atau kedua kelas tersebut digabung di ruangan yang lebih luas supaya bisa lebih saya kontrol.
8. Membuat keputusan. Keputusan yang saya lakukan atau saya ambil adalah menerima amanah dan menggantikan jam Bapak Supardi dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai pada saat jadwal mengajar berbenturan. Yang saya lakukan adalah dengan cara menerangkan materi lalu memberikan penugasan, lalu saya pindah ke kelas satunya lagi menerangkan dan memberi penugasan lalu balik kembali ke kelas yang satunya lagi. Langkah yang kedua yang merupakan langkah yang saya lakukan adalah kelas tersebut akan saya gabung di ruangan yang lebih luas, misalnya di aula serbaguna atau di perpustakaan, supaya saya bisa lebih mengontrol kelas tersebut. Kemudian 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Setelah saya melihat keputusan tersebut, saya berkeyakinan bahwa semua orang akan melakukan hal yang sama jika ada di posisi saya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sebagai guru, apa yang kita lakukan saat ini akan sangat berpengaruh pada masa depan siswa kita yang di masa depan atau nantinya. Jadi, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Dokumentasi penerapan aksi nyata. Mengajar di 2 kelas secara bersamaan atau berbenturan. Kelas yang pertama. Dokumentasi video mengajar di kelas yang pertama. Iya kabarmu? Sadurunge genenjang cahaya cak bagus. Iya kabarmu? Sadurunge pasinaon kawiwitan nyung tulung salah siji mimpin doa atau pandonga kanggo miwiti pasinaon. Sumangga, Karamel. Yuk kabeh ndedonga. Siaga, manungku puja kawiwitan. Kono, aktor salam. Mas Dah, sadurunge pasinaon kawiwitan, sapa sing ora mlebu dina iki? Mbak Ada, kenapa Mbak Ada gak mlebu? Ya, Mbak Ada. Mau sejengku nikah, ya sakit kan Mbak Ada. Dino iki bocah-bocah awake dhewe sinau babagan sekar mojokan. Pun Mas. Dokumentasi foto di kelas yang pertama. Kelas yang kedua. Dokumentasi video di kelas yang kedua. Dalam permainan ini, kamu belajar tentang apa anak-anak? Konsentrasi. Lalu apa lagi karakter yang muncul? Fokus, pinter, terus? Kejujuran. Wah, aku salah Bu. Saya maju dengan ikhlas dan suka rela. Itu namanya kejujuran. Terus kamu belajar apa lagi? Kamu senang tidak? Happy tidak? Oke, kemudian belajar untuk mendengarkan perintah. Tadi Bu Tika menyampaikan bahwa apa? Dengar, lakukan sesuai kata-kata yang saya ucapkan. Berarti yang kamu dengarkan. Meskipun Bu Tika pegang hidung, tetapi saya mengatakan telinga, kamu tetap harus pegang telinga kamu. Kamu tadi terpengaruh ya, ada yang pegang hidung. Mana hidung saya, mana telinga saya. Gitu ya anak-anak ya. Tepuk tangan untuk kelas kita. Dalam permainan ini, Dokumentasi foto di kelas yang kedua. Dokumentasi foto di kelas yang kedua. Langkah atau strategi yang kedua adalah menggabungkan 2 kelas di ruangan yang lebih besar supaya lebih mudah terkontrol. Dokumentasi video menggabungkan 2 kelas di ruangan yang lebih besar.
Oke, tepuk tangan. Sekali lagi ya, matikan dulu nanti juga lagi. Bun. Bun. Sudah, 1, 2, 3, siap. Oke, tepuk tangan. Ngaret, 3. Dokumentasi foto menggabungkan dua kelas di ruangan yang lebih besar. Dalam hal ini, ruangan yang digunakan adalah ruang perpustakaan. Dengan menyingkirkan meja kursi yang biasa dipakai untuk membaca, serta menayangkan LCD untuk menyampaikan materi. Dalam gabungan dua kelas menjadi satu di ruangan kelas atau ruangan sekolah yang lebih besar atau ruang perpustakaan. Menggabungkan kelas di ruangan yang lebih besar. Foto menggabungkan dua kelas di ruangan yang lebih besar. Masih tentang foto menggabungkan dua kelas di ruangan yang lebih besar. Mereka bisa beranjak di perpustakaan dan mencari lembar kerja atau referensi di dalam pembelajaran, meskipun dua kelas ini digabungkan menjadi satu di ruangan yang lebih besar tentunya. Feelings. Saya merasa senang mempelajari modul 3.1 ini karena banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Banyak kasus yang bisa saya pelajari sehingga saya bisa belajar mengambil keputusan yang terbaik dari yang baik. Setelah proses pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang saya alami, perasaan yang saya rasakan adalah senang karena saya merasa keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik. Saya bisa mendampingi dan mengajar di dua kelas yang berbeda. Wow, ternyata saya bisa, walaupun saya agak capek atau lelah karena harus bolak-balik ganti kelas. Tetapi saya sangat senang karena bisa mengajar di dua kelas secara bersamaan. Ini adalah challenge sendiri bagi diri saya sebagai seorang guru. Findings atau temukan. Dalam hal ini, saya dapat menerapkan teori tentang pengambilan keputusan, yaitu teori tentang pengambilan keputusan dalam pembahasan modul 3.1, yang adalah 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Futures. Saya berharap kedepannya akan selalu menerapkan teori tentang pengambilan keputusan dalam pembahasan modul 3.1, yaitu 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ketika saya menghadapi kasus dilema etika, sehingga keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik dari yang baik dan yang berpihak kepada murid serta manfaatnya bisa dirasakan oleh murid.
Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.